Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Umar bin Khattab, singa Allah yang bijak, jujur, adil, bermoral dan berintegritas, dengan tubuh yang tinggi tegap, berotot, berwajah tampan, berjenggot lebat. Episode 3 yang diawali dengan pertemuan kaum Quraisy yang membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seruannya. Dan kita tahu bahwa pengikutnya adalah kliennya melindungi mereka. Oleh karena itu, mereka mempersiapkan untuk mendeklarasikan agamanya. Bagaimanapun, mereka orang arif dan bijaksana, dan seperti yang kita pikirkan. Tetapi dia menyatakan bahwa dia Nabi Rasulullah yang ditugaskan untuk menyampaikan peringatan, siapa yang taat maka dia yang aman, dan siapa yang ingkar maka dia mencelakakan dirinya sendiri. Dan siapa saja yang mengikutinya tentu tidak mentaati kita, dan pengikutnya bertambah, jumlah kita berkurang sampai kita kehilangan posisi kita dan kita tidak memiliki kendali atas mereka. Apakah kita membiarkannya sampai kita tidak bisa mengatasinya? Dan di sini Muhammad menyatakan pesannya untuk seluruh manusia, dan dia mulai dengan teman-temannya, keluarganya, dan itu merupakan hal yang buruk bagi kita. Lagian, mengapa Tuhan memilih Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Bukankah di antara kita ada yang lebih kaya dan lebih terpandang? Iya Abu Hakam, kau, para tetua Quraisy, mengetahuinya sangat baik bahwa Bani Hashim tidak akan menyerahkan Muhammad kepadamu, dan mereka tetap pada agamanya tanpa perlawanan yang sengit. Demi Allah, kita siap. Pemutusan hubungan sanak saudara, perpecahan, dan kelemahan yang lainnya akan terpengaruh untuk menjauh dari kita. Maka, apa yang benar-benar ditakutkan dari pesan Muhammad adalah konsekuensi yang kita sebutkan. Umar, bagaimana bisa kau tidak setuju denganku? Yang kau lakukan tadi adalah menunjukkan bahwa pandanganmu lebih baik daripada pamanmu. Apakah ini caramu mengabdi? Masalahnya, di sini bukan pengabdian paman. Kita mengejar satu tujuan, tapi dengan cara yang berbeda. Pertemuan ini dengan para tetua Quraisy bukan kompetisi dalam pendapat seperti yang kukatakan, tapi pertemuan ini adalah untuk menemukan cara sehingga Quraisy berada di jalur yang tepat. Aku tidak setuju dengan Muhammad, bukan karena masalah pribadi. Semua orang tahu bahwa siapa yang mencela dia adalah pembohong. Jika aku tidak setuju dengannya, bukan karena iri terhadap Bani Hashim, dan jika dia termasuk Bani Adi, saya akan tetap merasakan yang sama terhadapnya. Ini mungkin pendapatmu Umar, tapi ini bukan pendapat Utbah. Paman, walaupun saudara yang dekat, bisa saja bersaing untuk supremasi. Setiap orang berpikir kalau dia setara dengan sepupunya dan tidak akan dibiarkan jadi pemimpin. Dan di sini kita telah bersaing dengan Bani Abdul Manaf untuk nama yang besar. Mereka memberi makan orang miskin, kita juga lakukan hal yang sama. Ketika kita bersaing pada tingkat yang sama, seperti kuda pacuan berlari dengan kedudukan yang sama. Dan mereka bilang, mereka unggul dalam hal kenabian yang menerima wahyu dari langit. Kapan kita sebagai Bani Maksum mendapatkan penghargaan seperti itu? Demi Tuhan, kita tidak boleh percaya sedikit pun kepadanya, walaupun dia bisa menunjukkan bukti. Dan kita akan bermusuhan dengannya selama dia masih hidup. Jika kaumnya Bani Hashim
memaksa untuk melindunginya. Orang ini licik dan bodoh, namun kuat dan pintar. Bagiku, tali sepatu Muhammad lebih berharga daripada Abu Hakam. Di kediaman Abu Lahab, dan aku pamannya Abu Lahab, harus mengikuti dan mentaatinya. Kau lebih pantas sebagai Nabi Abu Lahab, ujar istrinya. Bagiku, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa dia pembohong. Ini kenyataannya, bahwa aku yang seharusnya jadi nabi, kemudian diberikan kepada dia. Dan dia menyatakan dirinya sebagai nabi, dan berbangga-bangga di depanku. Dan yang lebih parah, dia membuat kira sasaran untuk semua suku Arab. Apakah kau mengingkari dia dengan perbuatannya? Iya, aku tentu musuhnya yang paling sengit. Quraisy mengetahuinya itu. Maka kau diampuni atas kejahatannya. Iya, diampuni, ujar istrinya pembawa kayu bakar. Tapi kaum Bani Hasyim, mereka mentaati Abu Talib daripada aku. Bisakah kau melihat bagaimana mereka melihat kepadaku, seperti melihat unta dengan kudis? Jika kaum Quraisy tidak mengampuniku karena tidak mengikuti keinginan mereka dan melindungi Muhammad, maka akan ada orang Arab yang mengatakan bahwa kita tidak memperhatikan ikatan kekeluargaan. Dan ini adalah kesalahan besar dalam pandangan semua orang Arab. Dan Muhammad akan dipuji. Ya, kita akan ganggu dia. Demi Allah, aku akan melakukan semampuku untuk menggagalkan usahanya, ujar Abu Lahab. Aku akan mencela dia dan menghinakan dia sampai orang berkata, pamannya bersaksi melawannya jika ia mengatakan yang benar. Lakukan itu Abu Muattib, Lata dan Uzza bersamamu, dan aku bersamamu. Kau akan lihat apa yang akan kulakukan terhadapnya. Ganggu dia, ayo kita ganggu dia. Umar sedang mengunjungi saudarinya. Saudaraku Umar, aku senang melihatmu. Dan kamu ada di sini, Said? Iya, aku baik, menikmati berkah. Kau lebih memilih di sini menemani saudariku dan sepupuku dibanding denganku. Tidak ada yang bisa menggantikan Umar. Apakah kamu ingin aku bawakan makanan atau minuman? Minum saja adikku. Di pertemuan itu, mereka punya tujuan yang sama, tapi cara mereka yang berbeda. Dan ini bukan pertanda baik untuk Quraisy jika tetap begitu. Mereka semua mencari tujuan yang sama, untuk menghentikan Muhammad dan mengakhiri seruannya. Tetapi mereka tidak dapat setuju, karena mereka iri kepada Bani Abdul Manaf. Sebagian Bani Abdul Manaf iri terhadap Bani Hasyim. Apa salahnya memiliki sebab yang berbeda jika tujuannya sama? Ketika penyebabnya berbeda, maka tentu jalurnya berbeda. Dan ini akan membuat kehilangan tujuan. Mereka duduk menyalahkan satu sama lain. Mereka dalam situasi di mana perbedaan mereka dan keputusan ini tidak dapat dicapai dengan jalan seperti ini. Apakah kau menjelaskan kepada mereka apa yang akan mereka tuju? Tentu sudah aku jelaskan, dan ini yang membuat marah pamanku Abu Hakam, karena aku berbeda pendapat dengan dia. Umar, aku ingin seperti engkau dalam hal yang lain. Namun aku senang bahwa kita dari bapak yang sama, walaupun berbeda ibu. Demi Allah, aku lebih mencintaimu daripada orang lain. Aku tahu kau mengabdi kepada paman dari ibumu. Pengabdian itu bagus, Umar. Tapi ingat, yang aku tahu bahwa saudaraku Umar bin Khattab akan hanya menggunakan kebijaksanaannya untuk tujuan yang baik. Jika ia menentukan sesuatu, kemudian menemukan alternatif yang lebih baik,
Dia tidak ada masalah memilih yang lebih baik. Apa yang kita lihat dari Umar adalah apa yang ia tunjukkan. Saudaraku Umar, dia tidak melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang atau takut terhadap seseorang. Apa yang dia tentukan sesuatu dengan agamanya. Tidak peduli siapa yang senang dan siapa yang tidak senang. Walaupun itu pamannya Abu Hakam bin Hisam. Di tempat lain terlihat nenek lampir, si pembawa kayu bakar, istri Abu Lahab, sedang membawa kayu menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan kayu itu dia menebar di depan pintu masuk rumah beliau agar Rasulullah terhalang keluar. Sungguh jahat wanita tua ini. Di sebuah bukit, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sedang berdialog. Jangan berkecil hati atas kelemahanmu dan sedikitnya jumlah kamu, atau dengan kekuatan yang dimiliki petinggi Quraisy dan arogansinya. Demi Allah, di mana tidak ada Tuhan selain Allah, apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan akan terjadi. Agama ini akan tersebar pada titik terjauh di timur dan barat, dan Tuhan akan memberikan kerajaan Persia dan Bizantium. Apa maksudmu Persia dan Bizantium, Abu Bakar? Kau pikir itu kelebihan, bukan? Iya, tapi itu mudah di tangan Allah. Jika sekarang kau mengalami kekerasan karena memeluk agamamu, ingat janji Allah di masa depan. Kau akan mendapatkan kekerasan sekarang, dapat kau lalui dengan mudah. Kita percaya dengan apa yang Nabi katakan Abu Bakar, dan kami percaya janji Allah akan menjadi kenyataan. Dan Islam tidak akan berjaya kecuali Arab dan orang-orang Quraisy ini yang keras terhadap Allah dan Rasul-Nya, yang mencoba menghalangi kita dari agama kita menjadi seorang muslim. Ya betul, mereka harusnya masuk Islam, kecuali mereka akan mati sebelum agama ini berjaya. Kau akan melihat banyak orang yang membencimu sekarang, Abu Bakar. Akan menjadi saudaramu dalam beragama di kemudian hari. Oleh karena itu aku katakan, jangan terlalu dipikirkan, dan jangan biarkan kebencian kaum Quraisy terhadapmu menyebabkan kau putus asa terhadap mereka. Perilaku baik dan halus akan selalu memberikan hasil yang lebih baik. Memang keteguhan memegang kebenaran di masa sulit akan membawa hasil berbeda dengan yang kekerasan bawa. Kesalahan tidak bisa dibalas dengan kejahatan juga. Hal ini dibantah. Dalam kebenaran, sikap yang buruk harus dibalas dengan sikap yang baik. Musuh yang keras sebaiknya dihadapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Jika tidak, musuh kita akan menang karena mereka berhasil membuat kita seperti mereka. Dalam gubuk Bilal, Wasi mendatanginya. Apakah kau masih punya minuman sisa tuanmu, Bilal? Wasi, kau masih sering minum terlalu banyak. Tanpa itu Bilal, aku akan membunuh atau terbunuh. Kau tidak pernah berubah, Wasi. Dan hanya orang yang menguasai dirinya yang dapat berubah. Kau tahu Bilal, kita sangat berbeda, kecuali warna kulit. Tapi cukup bagiku untuk berteman denganmu. Tidak, ini tidak cukup. Orang semakin dekat dengan yang lain berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka. Benarkah? Tunjukkan padaku Bilal, orang dari Quraisy yang senang untuk mengatakan bahwa kau bersama dengannya, dalam pikiran, perasaan, dan keinginan sama denganmu. Kenapa kau tak jawab anaknya Hamamah?
Aku anaknya Rabah, bukan anaknya Hamamah, ujar Bilal. Inilah yang mereka katakan kepadamu, sebagaimana ibumu, yang merupakan budak wanita Abisinia. Tidak penting siapa bapakmu. Apakah kamu datang untuk merusak malamku? Apakah ada yang seperti kita, di mana mereka takut dirusakkan malamnya? Kemana saja kau akhir-akhir ini? Kau sulit untuk dicari, Bilal. Melakukan beberapa pekerjaan dari tuanku. Saya pikir kau tidak mengatakan yang benar. Jika itu sesuatu yang baik, beritahu aku. Tidak layak bagimu untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang harus kusembunyikan darimu? Ini yang aku tanyakan padamu. Tidak ada yang perlu kujawab dengan pertanyaanmu itu. Di suatu tempat, kaum Quraisy lainnya mengajak Abu Talib untuk mengikuti pertemuan. Kita akan membahas masalah ini secara halus denganmu. Kau memberikan kami janji-janji, dan kami berpikir kau akan lakukan yang kami minta. Bagaimanapun juga, kita hanya dapatkan keponakanmu bertahan dengan apa yang dia mulai, dan semakin banyak yang mengikutinya. Dan sebagian orang yang kurang bijaksana menyalahkan kita atas kelemahan dan ketidakmampuan kita. Mereka hampir mengatakan, jika kau tidak bisa mengatasi, maka kami akan mengatasinya. Kami datang menemuimu Abu Talib dan mengajakmu dalam ikut pertemuan bahwa masalah ini mencapai batasnya, tidak bisa lagi ditoleransi, di mana tuhan-tuhan kami dan para leluhur kami diingkari dan para tetua kami berang. Kau harus hentikan dia, Abu Talib, atau kita akan melawan termasuk juga kamu, sampai satu golongan binasa. Demi Allah, mereka tidak adil terhadap Abu Talib. Apakah Abu Talib menyerahkan keponakannya dan memberikan kepada mereka? Di mana nilai-nilai moral? Di mana ikatan kekeluargaan? Dia akan kehilangan rasa hormatnya dan akan dicela selamanya. Tapi kau bersama mereka, Umar? Iya, aku sarankan, jangan lakukan. Tapi mereka tidak mendengar, dan mereka para tetua. Aku tidak dapat menghalangi mereka jika mereka menyetujui sesuatu. Aku hanyalah seseorang bagi mereka. Kau membuat kami bingung, Umar. Bahkan kami berpikir kamu akan dapat membunuhnya ketika kaummu berpikir untuk menyerang Bani Hashim atas Muhammad. Kau malah mengkritik habis mereka. Apa yang kau inginkan? Moral yang baik dan integritas, ucap Umar. Aku hanya mengkritik pandangan mereka untuk alasan yang sama. Aku memusuhi Muhammad. Mereka mengatakan Muhammad telah mengkritik agama kita hingga membuat para tetua marah dan menyebabkan perpecahan antara kita, dan semua ini benar. Oleh karena itu, kita harus melawannya. Tapi mereka mencoba membujuk Abu Talib untuk menyerahkan keponakannya. Padahal mereka tahu hal ini melanggar tradisi Arab. Dengan nilai moral yang mereka elu-elukan di dalam puisi mereka, mereka tidak menerima seruan Muhammad dan tidak pula memegang tradisi leluhur kita. Para tetua berpikir bahwa bisa memenangkan perang dengan mengorbankan nilai-nilai moralnya. Padahal pasti akan terjebak dengan itu. Dan aku benar-benar tidak senang dengan apa yang terjadi di kota ini. Lebih baik kembali mengurus untanya Hattab di sana, di padang gurun yang menajamkan penglihatan dan daya paham, karena tidak tercemar oleh perbuatan manusia. Selamat pagi Abu Walid. Selamat pagi Ayah. Aku memikirkan saudaramu Abu Husaifah. Dia tidak pernah mengunjungi kita.
dalam waktu yang lama ini. Jika kamu mau, kita bisa mampir ke tempatnya. Tok, tok, tok. Duduk Salim, biar aku yang bukakan pintu. Ayahku, saudaraku, betapa senangnya aku melihat kalian. Ayo, mari masuk. Apakah kau makan sepiring dengan budakmu? Salim, jangan tinggalkan sampai kau selesai makan. Baik Tuan, aku telah selesai. Semoga hari ini baik Tuan. Kau seharusnya tidak menyakiti hatinya dengan cara seperti ini, Ayah. Apa? Kau membantahku demi menghargai budakmu? Apa yang Quraisy katakan ketika mereka tahu bahwa anaknya Utbah duduk makan sepiring dengan budaknya? Kenapa aku harus memperhatikan pendapat orang ketika aku memiliki pendapat sendiri, Ayah? Aku mencintainya seperti aku cinta terhadap anakku sendiri. Dan apa salahnya aku makan satu piring dengannya? Bukankah kita dikubur di tanah yang sama ketika kita mati? Ya, di tanah yang sama, tapi bukan kuburannya. Ayah, apakah ada tuan dan budak di kuburan? Para mayat tidak punya perbedaan di kuburan. Itu hanyalah derajat mereka di kehidupan sebelum mati. Dan derajat itu akan mereka tinggalkan. Jika kita mati, kita tidak membawa apa-apa kecuali perbuatan baik. Apa yang kau katakan? Perbuatan baik tertinggal setelah orang meninggal. Aku mengerti jika yang kau katakan bahwa amal mereka akan terus diingat. Hei, apakah kau telah bertemu dengan Muhammad dan belajar darinya tentang hari kebangkitan dan pembalasan? Apakah benar seperti itu? Ayah, maukah kau duduk sekarang? Haruskah aku duduk di karpet di mana budakmu mendudukinya? Terlihat Abu Lahab tergopoh-gopoh membawa bangkai dan bergumam, Muhammad menghinaku, Muhammad menghinaku. Dan bangkai itu dia letakkan di depan pintu masuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiba-tiba Abu Talib datang. Apa yang kau lakukan di sini? Muhammad keponakanmu dan kamu juga. Ia menghinaku dan istriku dan mengancam kami dengan api neraka dan mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan padanya tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan ini selain yang satu ini. Abu Lahab menunjuk kepada Abu Talib. Dan kamu juga, ya kamu juga. Jika kau tidak menahan diri dari hal ini untuk menjaga adat yang baik, maka kau akan malu dan tercela. Ya, aku akan menyangkalmu. Aku akan menyangkal kalian semua. Abdul Muthalib akan sedih jika melihat ini semua. Dan orang mengatakan, kau mungkin punya saudara yang tidak dilahirkan dari ibumu. Dan tidak seorang pun yang mengatakan, kau mungkin akan memiliki musuh yang dilahirkan dari ibumu. Abu Lahab, apa kau melupakan sesuatu? Ini, pungut bangkai ini. Ambil, bawa pulang itu bangkaimu. Kau seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Bagaimanapun juga, dia saudaramu dan lebih tua darimu. Saudara dan paman yang sangat jahat. Ia terus mengatakan akan menggagalkan Muhammad dan membuat permusuhan dengannya, sehingga Muhammad membacakan ayat ini. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali sabut. Jika ada kehidupan kedua, yaitu neraka, maka dia pantas mendapatkannya atas perbuatannya.
dan dialah orang yang paling bodoh di kaumnya. Bukankah ia telah dikutuk dengan api neraka dengan Al-Quran ini? Dan itu adalah keputusan akhir. Ya, tentu. Segala puji bagi Allah. Dialah orang yang bodoh. Apakah kita sekarang masuk dan berbicara dengan Muhammad tentang apa yang orang-orang katakan? Jangan khawatir keponakanku. Demi Allah, aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Dan aku menahan diri. Dan aku tetap mendukungmu. Aku tahu bahwa kau tak akan meninggalkan dakwamu sampai Tuhan memberikan kemenangan atau kau mati menyebarkannya. Jika mereka bisa memberikanmu matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, kau tak akan berhenti seperti yang kau bilang. Lanjutkan keponakanku dan katakan apa yang harus kau katakan. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku tahu Muhammad tidak akan menyerah kepada orang-orang ini, walaupun mereka memberikan harta dunia kepadanya atau mengumpulkan tentara yang besar untuk melawannya. Dalam pertemuan kaum Quraisy, Muhammad tetap melanjutkan apa yang dia mulai, mendakwai orang untuk percaya kepada agamanya dan mengkritik agama kita. Dia lakukan kepada orang yang lemah dan mengajaknya. Dan sekarang pastinya kita tahu bahwa Abu Talib tidak akan menyerahkan keponakannya kepada kita. Abu Hakam, apakah kau akan menyerahkan jika dia adalah anakmu? Aku sendiri yang menghentikannya jika aku tidak menyerahkannya. Jika tidak, maka aku tidak akan menyalahkan orang lain. Jika mereka mengambilnya dariku, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Posisi Muhammad memang tak biasa, beda dengan yang lain. Ia meninggalkan ikatan darah, menggantikannya dengan ikatan agama di antara pengikutnya. Apapun keturunannya, warna kulit dan pangkatnya. Dan ketika kita mencoba mengambilnya, dia dilindungi oleh kaumnya. Itu dia. Ia mengambil keuntungan dari kita untuk dirinya dan agamanya, dan tidak memberikan kita apa-apa. Sekarang kita telah putus asa terhadap Abu Talib karena tidak melakukan apapun. Dan kau telah lakukan apa yang kau mampu dengan Abu Talib, tapi tidak ada hasil. Abu Hakam, sebagaimana pamanku Abu Hakam katakan, bahwa dengan mengkonfrontasi Bani Hashim dengan kekerasan, menurutku itu salah, karena dengan itu membuat Bani Hashim yang tidak setuju kepada Muhammad justru berduyun-duyun mendukungnya. Dan Abu Talib tidak pernah mengatakan mengikuti agama Muhammad. Begitu juga dengan Hamzah, Abbas, mereka melindunginya karena dia adalah kerabatnya. Jika tidak, mereka akan malu karena menyerahkan anaknya dan tidak mengakuinya. Jika mereka menyerahkannya, maka tidak ada seorang pun yang menghargai mereka. Barang siapa yang tidak mendukung anaknya, tidak akan membantu tetangganya. Itu adalah normamu, kaum Quraisy. Norma ini turun-temurun, dan kita bangga dengan norma tersebut. Aku menjamin bahwa Bani Hashim untuk melakukan penawaran mengenai Muhammad, kau akan jadi yang pertama yang mempermalukan mereka dengan hina. Dan tentu kita semua akan dianggap hina oleh seluruh orang Arab. Jadi kesimpulannya adalah jangan mempercepat mengkonfrontasi Bani Hashim dengan kekerasan dan pemutusan kekerabatan. Jika kau lakukan itu, kau akan membuat mereka menganut agama Muhammad. Ketika mereka lakukan itu, mereka akan diikuti oleh semua orang yang memandang mereka. Para pemimpin Bani Quraisy, orang akan berpikir karena mereka adalah penjaga Ka'bah yang juga menyediakan makanan dan minuman untuk peziarah. Semoga kau panjang umur, Umar.
Semoga kita mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan-Mu. Dan ini adalah sikap yang tepat untuk diambil. Demikian episode ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.